Langsung ini arkanus sholat ya, diloncat arkanus sholat. Arkanus sholat. Arkanus sholati di bawahnya. Sab'ata asyara. Ketuk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti isun kalau menyebut asmane Allah kang murah ing dalam dunia kasih ing dalam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasol arkanus sholati sab'ata asyara utawi pira-pira rukune salat iku 17. Mertelakaken tentang rukun salat anane 17. Rukune sing kuduk di gawa ning salat iku nana 17. Al awalu utawi kang pertama an-niyatu iku niat. Asani utawi kaping done iku takbiratul ihram, Niat iku anane ning jero ati. An-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Jadi sing diaranaken niat iku nglakokaken sesuatu, neja ning suwiji-wiji perkara muqtaronan dan dibarengaken bi fi'lihi kelawan pegawean kelakuan iku arane niat. Ya. Wa mahaluhal qalbu. Panggonane niat iku anane ning jero ati. Grentes ning ati. Niat isun salat subuh 2 rakaat fardu karena Allah. Tapi ning jero ati iku arane niat. Kang kapingdo yang kedua takbiratul ihram iku takbiratul ihram. Diaranaken takbiratul ihram iku ngucap ing lafaz Allahu Akbar iku arane takbiratul ihram. Ya. Allahu ning sejerone takbiratul ihram iku niat ning jerone. Allah ning jero niate ning jero atine iku niat isun salat fardu apa? Iya, fardu disebut fardu subuh, zuhur, maghrib. Nah, karena Allah Ta'ala. Hari jadi makmuman. Allahu Akbar. Bareng nah ning sejerone. Takbiratul ihram iku minimale krung karo kuping dewek. Ya, aja meneng bae. Takbiratul ihram aja. Oh, iku marane krungu. Krungu mara apa? Ana sing meneng bae. Ninggal ning rukun karena syaratnya takbiratul ihram iku krungu karo kuping dhewe. Ya, takbiratul ihram iku ngucap ning lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbiratul ihram halaman 34. Ya. Dicatat. Syaratnya takbiratul ihram iku mawakan rukun salat ana 17 ya. Siji niat, loro takbiratul ihram. Sedangkan takbiratul ihram iku syaratnya nana 16. Ditulis ing samping takbiratul ihram syaratnya nana 16. Iki lagi duduk ngebahas rukune. Iki lagi masih ngebahas takbiratul ihram ya. Engkau dilanjutaken rukun-rukun sing selanjutnya kan loro siji niat, loro takbiratul ihram. Niat anane jero ati ya, dibarengaken karo takbiratul ihram. Takbiratul ihram iku ana syaratnya nana 16. Tulis. Hiji sekabeh huruf takbiratul ihram kudu tumibas wise sempurnane ngadeg. Nah, jadi ketika takbiratul ihram kalau sudah berdirinya sudah tegak lurus, sudah menghadap kiblat, sudah berdiri. Ya, nih, berdiri. Nah, kiblat kan ya, kiblat.
baru udah selesai berdiri, baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nih kalau belum selesai kayak gini nih, lagi duduk udah qomat Allah akbar, Allahu la ilaha illallah, Allahu Akbar. Oh, itu enggak sah, itunya rukunnya enggak kena rukunnya karena belum selesai berdiri. Jadi harus selesai sesempurnanya berdiri. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang pertama itu syarat takbiratul ihramnya itu adalah selesai berdiri bagi orang yang sholatnya berdiri. Kalau bagi orang yang sholatnya duduk, selesai sempurnanya duduk baru takbiratul ihram. Kalau belum selesai, jangan takbiratul ihram dulu. Tuh, udah selesai duduknya, niat seperti berdiri karena kakinya gempor, baru Allahu Akbar. Nah, ya, paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, semua huruf atau sekabeh huruf takbiratul ihram kudu krungu karo kuping dewek. Tuh, itu masuk syarat takbiratul ihram. Ini yang kedua harus terdengar dengan telinga sendiri. Yang pertama selesainya berdiri, sempurnanya berdiri. Yang kedua terdengar dengan telinga sendiri. Itu syarat takbiratul ihram. Itu yang kedua. Sing kaping telune yang ketiga sekabeh huruf takbiratul ihram kudu ndikan roro wis. Kaping telune kudu lafaz jalalah. Lafaz jalalah iku lafaz Allah. Itu yang ketiga, lafaznya lafaz Allah. Allah. Boleh nggak pakai Rahman? Ar-Rahman kan sifat Allah. Nggak boleh. Ya, harus lafaznya jalalah. Jalalah itu lafaz jalalah itu lafaznya Allah. Yang keempat, kudu nganggo lafaz akbar. Harus menggunakan lafaz akbar. Allah dan akbar. Allah akbar. Allahu akbar. Digabung jadi satu. Allahu akbar. Dua lafaz ini harus bergandengan. Allahu akbar. Ya, yang ketiga lafaznya Allah, yang keempat lafaznya akbar. Itu yang keempat. Adapun yang kelima, kudu nganggo wajan af'al nyatane akbar. Harus menggunakan wajan af'al. Menggunakan wajan af'al. Wajan af'al itu timbangan. Timbangan dalam tasrif kan af'al akbar. Akbar, wajan af'al akbar. Boleh tidak dipanggilnya Allahu kabir? Boleh enggak boleh. Allahu kabir enggak boleh. Jadi harus menggunakan wajan af'al akbar. Allahu akbar. Itu yang kelima. Yang keenam, mesti mendahulukan lafaz Allah kedua dan menterakhirkan lafaz akbar. Ngediminakan lafaz Allah, ngarikakan lafaz akbar. Itu yang keenam. Allahu akbar. Boleh enggak akbar dulu nanti Allah. Akbar Allah. Gitu. Bisa? Enggak bisa. Jadi takbiratul ihram harus Allahu akbar. Tidak boleh dibalik. Akbar dulu, Allah dulu, enggak boleh. Akbarullah di sejen dewek. Itu yang keenam. Yang ketujuh, harus menggunakan bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Pengampun. Nggak boleh ya, harus menggunakan Allahu Akbar.
Itu harus menggunakan bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu Allahu Akbar tetap. Tahu tidak tahu artinya tetap harus menggunakan Allahu Akbar, harus menggunakan bahasa Arab. Yang kedelapan, tidak memanjangkan hamzah Allah. Tidak memanjangkan hamzah Allah. Alifnya tuh jangan dipanjangkan. Kan bunyi Allah tuh Allah, tapi ini mah yang dipanjangkan itu awalnya Allah. Tidak boleh. Harus menggunakan yang panjangnya itu lamnya, jangan alifnya. Kalau alifnya yang dipanjangkan bunyinya seperti apa? Allah. Tidak boleh, harusnya Allah. Yang tidak boleh seperti apa? Allah. Itu tidak boleh. Karena maknanya apa? Maknanya kalau alifnya dipanjangkan itu namanya hamzah istifham. Maknanya itu apakah Allah itu Allahu Akbar? Apakah Allah itu besar? Apakah Allah itu besar? Berarti sholat tidak percaya kepada Allah. Makanya alif tidak boleh dipanjangkan. Itu syarat takbiratul ihram. Yang kedelapan. Yang kesembilan, tidak memanjangkan lafadz akbar. Barnya jangan bar, Allahu Akbar, tapi dibacanya Allahu Akbar. Abaknya jangan dipanjangkan. Tadi Allah yang tidak boleh dipanjangkan adalah alifnya, pertamanya. Kalau akbar yang tidak boleh dipanjangkan huruf baknya. Baknya kan pendek, Allahu Akbar. Nah, kalau panjang maknanya apa barnya? Beduk gede. Berarti kalau Allahu Akbar berarti maknanya Allah ikut. Kan akbar maknanya beduk. Berarti Allah ikut. Nah, kalau abaknya dipanjangkan maknanya beduk. Kalau diterjemahkan Allah ikut masa beduk. Makanya tidak boleh dipanjangkan abaknya. Jadi harus Allahu Akbar. Paham? Kalau sudah paham, lanjut yang ke-10. Tidak menasdidkan ba akbar. Abaknya akbar. Tidak mentasdidkan baknya akbar. Abak tidak ada tasdidnya malah ditasdidkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kayaknya kecepit. Nah, anak tikus sempurna apa? Yang ke-11, jangan menambahi waw. Jangan menambahi huruf waw antara lafadz Allah dan lafadz akbar. Jangan menambahi huruf waw antara lafadz Allah dan lafadz akbar. Jadi kalau ditambahi waw seperti apa bunyinya? Allahu Akbar. Nah, tidak boleh dikasih waw. Dua belas, tidak terpisah dengan domir munfasil kayak Allahu Akbar. Tidak boleh ditambahi huwa. Tidak boleh ditambahi huwa. Allah huwa akbar. Kalau tadi waw, kalau sekarang huwa. Huwa itu domir. Allah utawi iya Allah, akbar iku agung. Tidak boleh. Harus Allah iku agung. Allahu akbar. Tidak boleh pakai domir. Allah huwa
akbar. Ya, dicatat silahkan. Yang jorangan tapi jangan ngajak-ngajak ya. Silakan nggak apa-apa, tapi yang penting jangan ngajak yang lain. (13) Aja mandeg antara lafadz Allah lan akbar. Tidak boleh berhenti antara lafadz Allah dan lafadz akbar. Allah Iren dipetoli 5 menit. Akbar nggak boleh, harus disambung. Allahu akbar. Allahu akbar. Apa yang ke-12? Yang ke-13? Tidak boleh berhenti antara lafaz Allah dan akbar. Allah lama, akbar harus disambung. Allahu akbar. 14 masuk waktu sholat. Yang ke-14 masuk waktu sholat. Contoh, sholat asar. Sholat asarnya belum waktu asar, sah nggak takbiratul ihram? Enggak. Kalau takbiratul ihram tidak sah, berarti sholat asarnya juga tidak sah. Jadi harus masuk waktu sholat. Ke-15 harus sesudah menghadap kiblat. Harus sesudah menghadap kiblat. Harus sesudah menghadap kiblat. Nah, kalau belum menghadap kiblat, jangan takbiratul ihram dulu. Posisi berdiri sudah sempurna bagi yang sholat berdiri. Bagi yang sholatnya duduk, duduknya sudah sempurna dan sudah menghadap kiblat. Baru ucapkan Allahu akbar. Itu yang ke-15. Ke-16 harus sesudah takbiratul ihramnya imam. Harus sesudah takbiratul ihramnya imam. Bagi orang yang berjamaah, yang makmum, jadi makmum. Kalau jadi makmum, jangan takbiratul ihramnya ngebarengi atau mendahului imam. Nah, kalau mendahului imam takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu pertama, pas niat itu namanya takbiratul ihram. Kalau yang takbir Allahu akbar itu namanya takbiratul intiqal. Bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram pas pertamanya saja, itu namanya takbiratul ihram. Jadi pas awal itu tidak boleh mendahului imam. Awas, hati-hati kalau ada imam, kalian jadi makmum, jangan mendahului imam. Selesaikan dulu imam, sudah selesai takbiratul ihram, baru kalian takbiratul ihram. Minimalnya terdengar dengan telinga sendiri. Kalau jadi imam harus terdengar dengan makmumnya, harus keras. Kenapa? Karena makmum khawatir mendahului imam. Itu syarat takbiratul ihram. Adapun rukunnya itu ada 17. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Niat ada di hati, takbiratul ihram mempunyai syarat. Ada takbiratul ihram ada 16 yang sudah ditulis tadi bagi yang nulis. Yang ketiga lanjut ke rukun sholatnya dilanjut. Tadi ngebahas takbiratul ihram. Sekarang masuk ke rukun sholat lagi yang ketiga. Asalisul qiyamu alal qadiri fil fardhi. Utawi kaping 3 iku ngadeg ing atase wong kang kuasa ing dalam fardu sholat. Nanti diterjemahkan, itu lagi bahasanya bahasa Jawa. Nanti terjemahkannya pakai bahasa Indonesia.
Yang ketiga itu berdiri bagi orang yang sholat berdiri. Ya. Rukun sholat. Berdiri bagi yang sholatnya berdiri. Bagi yang mampu maksudnya. Ya berdiri itu bagi yang mampu. Ini ngebahas sholat fardu. Bagi yang mampu berdiri. Maksudnya mampu berdiri itu tidak boleh dinego. Kalau sholat fardu tidak boleh dinego. Saya habis capek habis main bola. Dah sholatnya dodok lah daripada orang sholat. Tidak boleh. Nanti kebenaran kena musibah, nanti gempor. Nah, sholatnya berdiri bagi orang yang kuasa berdiri. Bagi yang tidak kuasa berdiri, tidak ada kakinya, buntung kali. Sholatnya duduk. Itu. Nah, kalau pengen gak sholat mati. Ar-rabi'u utawi kaping papat qiraatul Fatihah iku maca Fatihah. Maca itu gimana sih maca? Apakah Qur'annya dibaca di bawah? Jadi Imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dibaca di bawah Qur'annya. Apa maca itu seperti itu? Tidak. Yang namanya membaca itu ketika kita membaca berbunyi suara di hati maupun dikeluarkan, itu namanya membaca Quran. Bukan berarti kita membaca itu bawa Qur'annya. Yang namanya membaca itu ketika kita melafadzkan, itu namanya baca. Tidak mesti membaca Qur'annya, tidak mesti membawa Qur'annya. Dilihat sambil sholat. Itu namanya membaca. Qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Hafal ya Al-Fatihah? Iya hafalnya mah. Tapi nggak tahu alifnya, ainnya, tasbihnya, banyak ya. Kalau dipelajari banyak sekali ini. Fatihah saja ini nggak cukup dalam satu hari ngebahas surat Al-Fatihah. Nanti diterangkan ada banyak Al-Fatihah. Qiraatul Fatihah itu halaman ke-37. Qiyam tadi yang ketiga dulu. Yang ketiga itu apa tadi? Halaman 36. Nah, syaratnya berdiri itu ada 3. Syaratnya berdiri itu ada 3. Yang pertama, telapakan sikil roro, pakai telapakan kaki. Ya berarti telapakan kakinya begini. Ya, yang pertama telapakan kaki, pakai telapak kaki. Berdiri dengan telapak kaki. Kedua telapak kaki ya, duanya ya. Ini jangan nyender ke sini. Mentang-mentang kita sholat, jadi harus dua-duanya. Yang kedua, ininya diluruskan. Apa yang diluruskan? Pinggang. Ya, punggung di sini. Kalau bahasa Jawanya ula-ula. Biasanya pernah kan diinjak-injak belakang. Ya, habis tampil entok-entok. Biasa yang bunyi prak. Nah, ula-ula namanya. Ini diluruskan. Bagi yang orangnya masih muda, sholatnya kayak begini. Nah, kayak orang tuh jebel. Kalau yang bagi yang kuat, luruskan. Yang ketiga, sengaja berdiri. Udah bisa berdiri, masih sehat, tidak ada apa-apa, dan sengaja berdiri. Itu 3. Yang ketiganya sengaja berdiri, niat berdiri. Yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Syaratnya ada berapa? Ada 11. Syaratnya
syarat membaca Fatihah itu ada 11. Sholatnya ternyata banyak syaratnya ya. Gale palang ya. Salat ke palang ya. Iya palang bagi wong belajar. Ana sing ora palang, wong sing ora belajar. Nah, pengen mardudatun latuk balu. Orang yang sanggup belajar, malas-malesan, padahal mah sanggup, waktunya luang tapi tidak digunakan untuk belajar. Baca Fatihah, rukun sholat. Ketika sholat nantinya mardudatun latuk balu, maca Fatihah asal, takbiratul nggak ketemu, males-malesan. Nah, jadi belajar. Kita gugurkan kewajibannya dengan belajar. Yang ada 11, baca Fatihah. Yang pertama, membaca seluruh ayat Fatihah. Ada berapa ayat Fatihah? 7. Ada 7. Ayat. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau enggak kuat ya, biasanya banyak yang enggak kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tuh, kalau enggak kuat jangan dipaksakan. Nanti diulang lagi ke ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baca amin, dipanjangkan amin. Itu yang pertama, membaca seluruh ayat Fatihah. Rupanya ada 7 ayat. Yang kedua, nah gimana kalau jadi makmum? Apakah kalau kita ketinggalan terus harus baca Fatihah? Nah, ini membaca seluruh ayat Fatihah nyatane 7 ayat serta bismillah, kecuali masbuk iku makmum sing ketinggalan. Lagi sholat ya. Ada mau sholat. Allahu akbar, wal asri, surat pendek. Berjenana nang jamal tekan. Pas lagi wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mang Jamal kita buru-buru langsung. Allah. Apa harus baca Fatihah? Enggak usah. Ikut aja langsung. Yang penting aku datang ke rumah yang benar ini. Allahu akbar. Ikutlah itu. Tapi jangan terburu-buru ya. Takutnya hilang tuh makninahnya. Ini penting belajar di sini nih. Kadang kalau nggak belajar sekarang, tahun depan sampai gede akhirnya nggak ketemu mau belajar. Iya. Makanya belajar itu mumpung lagi waktu masih longgar, masih muda. Nah. Orang maca Fatihah pisan kayak umpamane wong makmum. Barang praktek takbir, imame ruku, jadi makmum milu ruku bae. Atau maca sebagian Fatihah kok bismillahnya doang enggak, sebagian Fatihah. Buatan apa-apa, tidak apa-apa karena ditanggung dengan